gerakan politik. Orang politik, politikus, kalau sudah menengok ramai begini, apa yang terbayang? Ini 3 kursi ini. Ya lumayan nih. Ini 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi. Ini baut-bautnya dapat nih. Kalau kita ramai, maka kita punya bergaining. Ketika datang politikus bawa karpet 3 gulung. Bapak Ibu jamaah masjid, tolong coblos saya nanti ya. Apa kata jamaah? Kami ramai. Kalau cuma karpet segitu kecil lah. Tolong coblos saya, nanti saya bawa. Ini DP-nya. Nanti kalau saya menang saya tambah. Tapi kalau saya kalah saya jemputnya balik. Kita sudah punya bergaining. Kita akan berkata seno kepada politikus yang tidak berpihak kepada Islam. Allahu Akbar. Kalau Bapak mau perjuangkan syariat Islam di Aceh, tak perlu lagi mempertahankannya, meningkatkannya lagi, memperkuatnya lagi. Tapi Islam tidak berarti kita anti kebinekaan. Kita tetap menghormati perbedaan. Kita tidak pernah menghabisi. Seandainya Islam dulu tidak menghormati perbedaan, tidak akan ada Candi Borobudur berdiri tegak sampai sekarang. Betul? Seandainya Islam tidak menghormati perbedaan, tidak akan ada piramid di Mesir lengkap dengan sphinxnya tegak berdiri sekarang. Tidak pernah dikatakan hancurkan, bakar, tidak. Bahkan ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel Turki, sampai hari ini bangunan masih tetap tegak berdiri, gereja-gereja tetap ada, patung-patung tetap ada. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi nanti kalau ada isu di internet, jangan dengarkan ceramah Somad. Somad itu orangnya ekstrim, bakar rumah ibadahnya, hancurkan rumahnya, bunuh suaminya, larikan bininya. Bapak Ibu dari Langsa akan membela. Ente tidak dengar ceramah Abdul Somad utuh setuju. Beli paket 2 giga, tonton sampai habis. Karena fitnah saja. Nah, pertama gerakan ekonomi, setelah itu gerakan politik Islam, barulah kita bisa bicara gerakan pendidikan. Yang punya tanah, wakafkan tanahnya. Datanglah orang Langsa ke Masjid An-Nur Pekanbaru. Datang sana jumpai saya, Ustaz Somad, ya, saya mau mewakafkan tanah saya 1 hektar. Banyak tuh Pak. Alhamdulillah, akhirnya ada juga jamaah yang mau mewakafkan tanah. Misalnya kita buat sekolah, saya sudah berpikir mau buat sekolah. Di jalan apa tanahnya Pak? Di Langsa Aceh. Mewakafkan tanah di Langsa. Tapi kita tidak berpikir tentang daerah kita. Kalau saya berpikir tentang Riau saja, tentang Pekanbaru saja, tidak. Tapi untuk seluruh negeri. Memang tanah di Langsa, tapi di Langsa ada saudara-saudara saya yang terikat dalam ikat. Terikat dalam ikat. Ikatan alumni Timur Tengah. Mereka yang kuliah di Al-Azhar Mesir, kuliah di Universitas Zaitunah Tunisia, kuliah di Fakultas Karawiyyin Universitas Karawiyyin Maroko, kuliah di Madinah, kuliah di Makkah Ummul Qura. Pulang mereka ini adalah SDM. Bapak ini sudah ngasih tanah, ini ada tanah, yang lain belilah semen, belilah koset, belilah keramik. Kamu bawa apa? Nah, saya kapur tulisnya aja kok. Tak ada orang pakai kapur lagi. Pakai whiteboard dia bawa kapur juga lagi. Kapur sirih pun tak pakai orang sekarang. Bawalah. Ini yang menolong di hadapan Allah. Ini ibu-ibu ini kalau sudah banyak duitnya. Ustaz asal cerita duit ibu-ibu oleh ke bapak-bapak. Bapak ini kalau sudah banyak duitnya bukan main lagi. Itu ruko punya siapa? Punya bapak. Itu berapa banyak? 100 pintu Pak Ustaz. Hebat. Pintunya aja. Itu kebun sawit punya siapa? Punya dia Pak Ustaz. Itu kebun karet punya siapa? Punya dia Pak Ustaz. Itu pom bensin punya siapa? Punya dia Pak Ustaz. Hebat dia Pak Ustaz. Orangnya rajin bersedekah. Siapa saja yang ke situ, itu tak dikasihnya bayar pakai duit Pak Ustaz. Terus apa? Pokoknya disedekahkannya semua Pak Ustaz. Hebat dia, ya. Kalau mengenang jasa orang bangga menyebut namanya. Tapi kalau orang pelit, ketika disebut dia meninggal Pak Ustaz, alhamdulillah. Jangan sampai kematian kita menjadi sukacita bagi orang. Aku bersyukur betul Bapak itu mati. Kalau tidak hancur kita dibuat. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya duit banyak, duit tidak akan dibawa mati. Dulu orang Tionghoa mati masih bawa cincin emas, gelang emas, rantai emas. Sekarang saya tanya,
Kalian masih bawa emas? Tidak, hanya tidak bawa emas. Kenapa? Takut kubur dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama maling. Saking kan dunia ini sudah mau kiamat. Oleh sebab itu bersedekahlah, bersedekahlah. Itu orang yang kaya itu ada dia bangun masjid? Tak ada Pak Ustaz. Kalau ada dia bangun masjid masih menetes air subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada dia bangun sekolah? Tak ada Pak Ustaz. Lalu apa yang banyak? Bini. Apa hasil dari bini banyak itu? Anak. Ada anaknya yang sekolah agama, pesantren, dayah? Tak ada. Ada anaknya jadi buya ulama? Tak ada. Jadi apa? Dua Pak Ustaz, hantu setan. Apa yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, maka gerakan ekonomi bangkit. Gerakan kalau sudah ekonomi bangkit seperti di Langsa, tidak akan mempan money politik. Money politik tak mempan. Kira-kira kalau ada di Langsa, jangan hati-hati. Ini akan ada calon pemilihan anggota legislatif. Kalau kira-kira ada orang menyebar duit 50.000 pilih saya di Langsa, laku apa tak laku? Mana laku 50.000? Tapi kalau 5 juta entahlah. Karena ekonomi sudah mapan. Tapi bagi buruh-buruh tani dipelihara. Kenapa? Ini akan mudah diberi suaranya. Pragmatis saja. Yang penting saya makan. Memangnya kalau saya coblos dapat apa, kata dia. Tapi orang yang mapan secara ekonomi, mantap akidahnya, mantap ibadahnya, maka dia tidak akan berikan suaranya. Sebelumnya itu dia akan sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Selesai sholat, akhirnya kuputuskan dari 3 gambar ini, inilah yang kupilih. Nanti sampai di ruang rahasia, kucucuk biji matanya. Kenapa itu yang ibu pilih? Cuma lah Pak Ustaz, setiap istikharah nampakku saja wajahnya. Kenapa wajah dia nampak? Dia udah ngasih rebana 2, jilbab 1. Waktu dia datang ke masjid kemarin kami sambut dengan lagu Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Dana. Akhirnya turun 25 juta. Saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pertemuan yang ramai ini ilmu bertambah, tapi setelah ini akan ada perbaikan-perbaikan ke depan. Amin. Masjid-masjid setelah pengajian tetap ramai. Subuh besok tetap sholat subuh. Jangan besok setelah pengajian karena capek, lelah, sholat subuh jam 8. Jam 8. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu. Usolli fardhu subh. Saya tak mau besok ada orang tua yang SMS saya, kirim WA, alhamdulillah sejak Ustaz Somad datang pengajian tadi malam di Kota Langsa, anak saya sekarang sudah sholat duha pakai kunut. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Hebat. Ustaz Somad, kira-kira mazhab apa yang keluar dari Hanafi, Maliki, Hambali atau berhasilnya pengajian bukan orang ramai. Saya bukan menyepelekan kerja keras yang ramai di luar biasa lah. Maka yang mau pakai kamera foto ke belakang, ramai juga di belakang. Foto belakang, foto samping, foto depan, foto samping, foto. Tunjukkan kepada seluruh dunia begini orang Langsa mengaji. Allahu Akbar. Kalian yang pengajian dalam masjid ramai biasa, kalian mengaji di hotel ramai biasa, tapi mengaji di atas tanah, coba foto, ambil kamera, foto, tengok bagaimana di mana-mana yang berplastik itu biasanya kepala orang, ini kamera berplastik. Semangat jamaahnya sampai Ustaz pun semangat luar biasa. Yang hadir pengajian tidak hanya jamaah, Pak Polisi lengkap dengan tendanya, tenda polisi hadir semuanya, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang saya ceramah baru inilah ceramah dalam hujan, dari mulai hujan sampai berhenti.
Padahal tadi dalam hati saya agak ada sikit aja, ya, agak lebat lah sikit. Berhenti pula dia. Memang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala tak mengendurkan. Akhirnya saya pun ceramah pas 100 menit. Sekarang dari mulai hampir 2 jam saya ceramah. Memang itulah rasanya yang bisa disampaikan, tak ada tambahan lagi. Terima kasih segala perhatian. Tadi saya kalau tak salah yang baca doa Ustadz Al-Mukarram atau mana Pak protokol tadi? Langsung. Baik. Saya tanya dulu, mana tahu sudah disiapkan Buya ulama kita untuk baca doa. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidaina, kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami yang sudah membesarkan kami, memberikan kami makanan yang halal ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami yang sudah meregang nyawa melahirkan kami ya Allah. Tak sanggup kami membalas budi baiknya ya Allah. Andai dia masih hidup saat ini, dapat kami berikan baju baru, kami cium tangannya, kami peluk dia. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami menghadap Engkau. Hanya batu nisan saja yang bisa kami tengok di atas kuburnya. Allahumma ighfir laha, ampunkan salahnya. Wa'afiha, maafkan segala silapnya. Wa'fu anha, berikan dia kebaikan. Waj'alil jannata maswaha, tempatkan dia dalam surgamu ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Setetes darah saat dia melahirkan tak dapat kami balas, andai kami gendong dia ke tanah suci Makkah ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal agar kami dapat mendoakan dia, dapat kami mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berikan kami rezeki yang halal agar kami dan anak-anak menantu kami bisa bertawaf, bisa mencium Hajar Aswad, bisa kami berdoa, bisa kami mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah, supaya tegaklah hukum-hukum-Mu di atas muka bumi ini ya Allah. La tusallit alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma ansur ulata umurina, bantu pemimpin-pemimpin kami yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, tolong orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma anzilis sakinata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan ketenangan ke dalam hati jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Maafkan segala silap salahnya ya Allah. Allahumma jama'na ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pertemukan kami dalam surga Jannatul Na'im bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas salihin, anak-anak kami banyak godaannya ya Allah, narkoba, zina, internet merusak pikiran kepalanya, bahkan jantung hatinya. Maka mudahkan urusan mereka, berikan mereka nilai terbaik dalam kuliah sekolah mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh salihah, berbakti pada orang tua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, jadikan mereka orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati mereka ya Allah. Allahumma tawil umara ulama'ina, ulama kami yang memimpin dayah-dayah tempat anak-anak kami belajar agama, panjangkan umur ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Tolong mereka dengan umur panjang agar kami dapat naungan ilmu yang benar dari mereka ya Allah.
Man la syaikha lahu fasyaikhatu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Kami tak ingin berguru kepada setan. Panjangkan umur ulama-ulama kami ya Allah, khususnya di negeri Aceh ini ya Allah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan kami keturunan yang baik-baik sebagai generasi pelanjut kami di masa akan datang. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Min baladina hadza khassah, dari kota Langsa secara khusus. Wa min buldanil muslimina ammah, dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Rohingya. Tolong saudara kami di Rohingya ya Allah. Allahumma tsabbit aqdamahum. Bagaimanapun siksaan yang mereka rasakan, dibakar mereka, dibunuh, kuatkan keimanan mereka ya Allah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Tolong mereka dengan pertolongan yang kuat, sebagaimana kau tolong Nabi dan sahabat dulu ketika perang dalam perang Badar dan perang Uhud ya Allah. Allahumma dammir a'daka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh agama, musuh kami semua ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami saat ajal kami sampai, saat nanti kami meregang nyawa, saat kami terbujur kaku, yang membisikkan ke telinga kami nanti kalimat tauhid. Kami ingin anak kami yang dulu kami azankan ya Allah, saat dia lahir kami yang membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Kami tak ingin dia kaya tapi tak mengenalmu ya Allah. Kami tak ingin dia berkuasa tapi tak cinta kepada agamamu ya Allah. Kami ingin saat dia nanti kami meregang nyawa, dialah yang membisikkan ke telinga kami kalimat talqin la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai. Jadikanlah akhir kalam kami ketika masa itu sampai, saat sakaratul maut yang berat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Dengan tabligh akbar, dengan pengajian kepada guru-guru kami, kepada ulama kami. Tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami. Tak mudah kami menyalah-nyalahkan orang ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa beribadah. Infak, zakat, wakaf, sedekah, membangun pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati, karena kami banyak dosa ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran. Wa rahmatan indal maut. Turunkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina. Kematian yang katanya seperti tebasan pedang di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sedangkan Nabi pun merasakannya ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.